Di saat krisis melanda dan masa depan umat Islam tergantung pada pilihan strategis, muncullah seorang komandan yang keberaniannya melegenda. Ketika para suku menolak kekhalifahan dan mengancam stabilitas, Khalid bin Walid diutus untuk mengembalikan ketertiban dan persatuan. Bersama-sama, kita akan menyelami strategi dan kepemimpinan beliau yang mengubah jalannya sejarah. Dari taktik yang brilian hingga konfrontasi yang menentukan, saksikan bagaimana pedang Allah mempertahankan fondasi kekuasaan Islam. Ini adalah kisah tentang kepemimpinan dalam kekacauan, tentang seorang jenderal yang tidak hanya berperang demi kemenangan, tetapi juga demi keadilan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita dan menjadikan surga sebagai tempat berlindung kita. Hari ini kita akan menelusuri kisah tentang Khalid bin Walid sebagai komandan perang Riddah. Tetapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW pada bulan Juni 632 Hijriah, salah satu sahabat awal dan dekatnya, Abu Bakar, menjadi khalifah. Masalah suksesi pasca Nabi Muhammad telah menyebabkan perselisihan di antara umat Islam. Orang-orang Ansor, penduduk asli Madinah yang menyambut Nabi Muhammad setelah perpindahannya dari Mekah, berusaha untuk memilih pemimpin mereka sendiri. Pendapat antara sahabat terpecah di antara muhajirin. Sebagian besar penduduk asli Quraisy di Mekah yang berhijrah bersama Nabi Muhammad ke Madinah. Ada satu kelompok yang mendukung Ali yang memiliki kekerabatan dengan Nabi Muhammad. Setelah kelompok yang lain yang didukung oleh mu'alaf baru di kalangan bangsawan Quraisy berkumpul di belakang Abu Bakar karena intervensi dari tokoh muhajirin terkemuka, Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah ibnu Al-Jarrah. Orang-orang Ansor menyetujuinya. Khalid bin Walid adalah pendukung setia suksesi Abu Bakar. Sebagian besar suku di Arab, kecuali mereka yang mendiami sekitar Mekah, Madinah, dan Taif, berusaha untuk menghentikan kesetiaan mereka kepada negara Muslim yang baru lahir setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW, atau memutuskan untuk tidak lagi menjalin hubungan formal dengan Madinah. Sejarah awal Islam menggambarkan upaya Abu Bakar untuk mendirikan atau menegakkan kembali kekuasaan Islam atas suku-suku sebagai perang Riddah, yaitu peperangan yang ditujukan untuk melawan orang-orang yang murtad. Pandangan tentang perang ini oleh sejarawan modern sangat bervariasi. Ada beberapa pendapat sejarawan yang mengatakan bahwa tindakan suku-suku di Arab yang memutuskan hubungan formal mereka dengan Madinah sebagai oposisi terhadap Islam. Sementara pendapat lain mengatakan bahwa suku-suku itu hanya menentang kewajiban pajak ke Madinah daripada menolak Islam sebagai agama. Pandangan sejarawan lain, suku-suku lawan yang telah menjalin hubungan dengan Madinah menganggap kewajiban salat dan zakat mereka sebagai kontrak pribadi dengan Nabi Muhammad SAW, dan bahwa upaya mereka untuk menegosiasikan persyaratan yang berbeda setelah wafatnya Nabi Muhammad ditolak oleh Abu Bakar, yang kemudian memutuskan untuk menggerakkan kampanye dalam rangka melawan suku-suku tersebut. Dari 6 zona konflik utama di Arab selama perang Riddah, 2 di antara berpusat di Najd atau dataran tengah Arab. Kedua pertempuran tersebut antara lain adalah pertempuran melawan pemberontak dari Asad, Tai, dan suku Ghatafan di bawah Tulaiha, dan pemberontakan suku Tamim yang dipimpin oleh Sajjah binti Al-Harits. Kedua pemimpin pemberontak itu mengaku sebagai nabi setelah Abu Bakar menggagalkan ancaman ke Madinah oleh Ghatafan di pertempuran Zulqassa. Dia mengirim Khalid bin Walid melawan suku pemberontak di Najd. Khalid bin Walid adalah calon ketiga Abu Bakar untuk memimpin kampanye setelah 2 pilihan pertamanya, Zaid bin Khattab dan Abu Hudzaifah bin Utbah, menolak penugasan tersebut. Pasukan berasal dari Muhajirin dan Ansor. Sepanjang kampanye, Khalid menunjukkan kemandirian operasional yang cukup besar dan tidak secara ketat mematuhi arahan khalifah. Dalam kata-kata Sabban
Dia hanya mengalahkan siapapun yang ada di sana untuk dikalahkan. Fokus awal Khalid bin Walid adalah menekankan pengikut Tulaiha. Pada akhir 632 Hijriah, beliau menghadapi pasukan Tulaiha di pertempuran Buzzaqah yang terjadi di sumur eponim di wilayah Bani Asad, tempat suku-suku itu berkemah. Tai membelot ke Muslim sebelum pasukan Khalid bin Walid tiba di Buzzaqah sebagai hasil mediasi antara kedua belah pihak oleh kepala suku Tai, Adi bin Hatim. Adi kemudian ditugaskan oleh Madinah sebagai pemungut zakat atas sukunya dan saingan leluhurnya yang tak lain adalah Bani Asad. Khalid bin Walid kemudian berhasil mengalahkan pasukan Asad Ghatafan dalam pertempuran. Ketika Tulaihah tampak hampir kalah, sebagian pasukan Ghatafan yang berasal dari suku Fazarah di bawah pimpinan mereka Uyainah bin Hisan meninggalkan lapangan sehingga memaksa Tulaihah untuk melarikan diri ke Suriah. Suku Tulaihah, yaitu Bani Asad, kemudian tunduk kepada Khalid bin Walid dan diikuti oleh Bani Amir yang sampai sekarang netral. Bani Amir sejak awal telah menunggu hasil konflik sebelum memberikan kesetiaannya kepada kedua belah pihak. Uyainah kemudian ditangkap dan dibawa ke Madinah. Sebagai akibat dari kemenangan Muslim di Buzzaqah, kaum muslimin akhirnya menguasai sebagian besar Najd. Setelah Buzzaqah, Khalid bin Walid melanjutkan melawan pemberontak kepala suku Bani Tamim, yaitu Malik bin Nuwairah yang bermarkas di Al-Buttah di wilayah Qasim saat ini. Malik telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebagai pemungut zakat atas Bani Tamim di Yarbu, tetapi berhenti meneruskan zakat ini ke Madinah setelah wafatnya Nabi Muhammad. Akibatnya, Abu Bakar memutuskan untuk mengeksekusinya di tangan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid menghadapi perpecahan dalam pasukannya mengenai kampanye ini ketika orang-orang Ansor awalnya tinggal di belakang. Karena mengutip instruksi oleh khalifah, Khalid mengklaim bahwa perintah tersebut adalah hak prerogatifnya sebagai komandan yang ditunjuk oleh khalifah, tetapi dia tidak memaksa Ansor untuk berpartisipasi dan melanjutkan perjalanannya dengan pasukan dari Muhajirin dan Baduy, pembelot dari Buzzaqah, dan akibatnya orang-orang Ansor akhirnya bergabung kembali dengan Khalid bin Walid setelah mengalami pertimbangan di internal mereka sendiri. Menurut kisah yang paling umum dalam riwayat Muslim, tentara Khalid bin Walid bertemu Malik dan 11 anggota klannya dari Yarbu pada tahun 632 Hijriah. Orang-orang Yarbu tidak melawan dan menyatakan keislaman mereka sehingga mereka dikawal ke camp oleh Khalid bin Walid. Khalid memerintahkan agar mereka semua dieksekusi karena keberatan seorang Ansor yang pernah menculik seorang dari suku tersebut dan berpendapat bahwa tawanan tidak dapat diganggu-gugat karena wasiat mereka sebagai muslim. Setelah itu, Khalid bin Walid menikah dengan janda Malik, Laila binti Al-Minha. Ketika berita tentang tindakan Khalid bin Walid sampai ke Madinah, Umar bin Khattab yang telah menjadi ajudan utama Abu Bakar mendesak agar Khalid dihukum atau dibebas tugaskan, tetapi Abu Bakar memanfaatkannya. Menurut sejarawan abad ke-8, Malik juga telah bekerja sama dengan nabi palsu saja, kerabatnya dari Yarbu, tetapi setelah mereka dikalahkan oleh suku saingannya dari Tamim, sehingga meninggalkan mereka dan membuatnya mundur ke perkemahan di Al-Buttah. Di sana dia bertemu dengan kelompok kecilnya oleh kaum muslimin. Sejarawan modern mengatakan versi Sa'id menyatakan bahwa Umar dan Muslim tidak akan memproses eksekusi Khalid bin Walid atas Malik jika Malik telah meninggalkan Islam. Setelah serangkaian kemunduran dan konfliknya dengan faksi-faksi Bani Tamim yang saling bersaing, Sajah bergabung dengan lawan terkuat Muslim, yaitu Musailamah Al-Khazzab, pemimpin suku Bani Hanifah yang menetap di Yammah, perbatasan timur perkebunan di Najd. Musailamah memiliki klaim kenabian sebelum Nabi Muhammad hijrah dari Mekah dan membuat permohonan agar Nabi Muhammad mengakui wahyu ilahinya yang berakhir dengan penolakan oleh Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad meninggal, dukungan karena Musailamah melonjak di Yammah yang nilai strategisnya tidak hanya terletak pada kelimpahan ladang gandum dan pohon kurma,
tetapi juga lokasinya yang menghubungkan Madinah dengan wilayah Bahrain dan Oman di Arab Timur. Abu Bakar telah mengirim Syurahbil bin Hasanah dan sepupu Khalid, Ikrimah, dengan pasukan untuk memperkuat garda gubernur muslim di Yammah, yaitu kerabat suku Musailamah, Sumammah bin Utsal. Menurut sejarawan, kemungkinan besar pertempuran tersebut terjadi karena ancaman yang timbul oleh tentara muslim yang memaksa Musailamah untuk membentuk aliansi dengan saja. Ikrimah dipukul mundur oleh pasukan Musailamah dan setelah itu diperintahkan oleh Abu Bakar untuk memadamkan pemberontakan di Oman dan di Mahrah atau Arab Selatan Tengah. Sementara Surahbil tetap berada di Yammah dengan harapan akan datang pasukan besar Khalid bin Walid. Setelah kemenangannya melawan Baduy di Najd, Khalid bin Walid menuju ke Yammah setelah diberitahu tentang kekuatan militer Bani Hanifah dan instruksi oleh Abu Bakar untuk bertindak keras terhadap Bani Hanifah jika dia menang. Sejarawan abad ke-12 berpendapat bahwa pasukan Khalid dan Musailamah masing-masing berjumlah 4.500 dan 4.000. 3 serangan Khalid bin Walid terhadap Musailamah di dataran Agrabah, ketidakstabilan kontingen Baduy dalam barisan Khalid bin Walid adalah semua alasan yang disebutkan oleh kaum muslimin atas kegagalan awal mereka. Khalid bin Walid mengindahkan nasihat Sabit bin Qais yang berasal dari Ansor untuk mengeluarkan orang-orang Baduy dari pertarungan berikutnya. Dalam serangan keempat terhadap Bani Hanifah, Muhajirin di bawah Khalid bin Walid dan Ansor di bawah Sabit membunuh seorang letnan Musailamah yang membuat Musailamah melarikan diri dengan sebagian pasukannya. Kaum muslimin mengejar Musailamah ke sebuah kebun besar tertutup yang digunakan Musailamah untuk melakukan perlawanan terakhir melawan kaum muslimin. Kandang itu diserbu oleh kaum muslimin. Musailamah dibunuh dan sebagian besar Bani Hanifah terbunuh atau terluka. Markas Musailamah tersebut kemudian dikenal sebagai kebun kematian karena banyaknya korban tewas yang dimiliki oleh kedua belah pihak. Khalid bin Walid menugaskan seorang Bani Hanifah yang ditawan di awal kampanye, Muzza'ah bin Murarrah, untuk menilai kekuatan, moral, dan niat Bani Hanifah di benteng Yammah setelah pembunuhan Musailamah. Muzza'ah menyuruh wanita dan anak-anak Bani Hanifah untuk berpakaian dan berlaga sebagai pria di gerbang benteng dengan tipu muslihat untuk meningkatkan pengaruh mereka dengan Khalid. Ia menyampaikan kepada Khalid bahwa Bani Hanifah masih memiliki banyak pejuang yang bertekad untuk melanjutkan peperangan melawan muslimin. Karena pasukan muslim mengalami kekalahan, Khalid bin Walid terpaksa untuk menerima nasihat Muzza'ah untuk gencatan senjata dengan Bani Hanifah. Terlepas dari arahan Abu Bakar untuk mengejar Bani Hanifah dan mengeksekusi tawanan perang dari Bani Hanifah, perjanjian Khalid bin Walid dengan Bani Hanifah mengharuskan suku tersebut masuk Islam dan menyerahkan senjata dan baju besi mereka serta persediaan emas dan perak. Abu Bakar meratifikasi perjanjian tersebut meskipun ia tetap menentang konsensi Khalid bin Walid dan memperingatkan bahwa Hanifah akan tetap setia selamanya kepada Musailamah. Perjanjian itu selanjutnya disucikan oleh pernikahan Khalid bin Walid dengan putri Muzza'ah. Menurut sejarawan, tipu muslihat Muzza'ah mungkin diciptakan oleh tradisi Islam untuk melindungi kebijakan Khalid bin Walid karena perjanjian yang dinegosiasikan menyebabkan kerugian besar bagi muslim. Khalid bin Walid diberikan sebuah kebun dan ladang di setiap desa yang termasuk dalam perjanjian dengan Bani Hanifah, sedangkan desa-desa yang dikecualikan dari perjanjian itu dikenakan hukuman. Di antara desa-desa ini adalah desa Musailamah, yaitu kampung Al-Haddar dan Mar'at yang penduduknya diusir atau diperbudak, dan desa-desa tersebut dimukimkan kembali dengan suku-suku dari klan Tamim. Sumber-sumber tradisional menyebutkan bahwa perlawanan suku-suku Arab dalam Perang Riddah berakhir sebelum Maret 633, meskipun beberapa sejarawan bersikeras bahwa Perang Riddah sebenarnya masih berlanjut hingga 634. Suku-suku di Bahrain kemungkinan masih melawan muslim sampai pertengahan 634, meski ia mengabaikan kemungkinan bahwa Khalid bin Walid sebelumnya telah menarik pasukannya untuk memperkuat komandan utama muslim di Bahrain, yaitu Al-Ala
bin Al-Hadrami, upaya perang Muslim, di mana Khalid bin Walid memainkan peran penting dalam mengamankan dominasi Madinah atas suku-suku kuat di Arab yang berkuasa untuk merongrong otoritas Islam di semenanjung Arab dan memulihkan prestisi negara Muslim yang baru lahir. Dan begitulah Khalid bin Walid menavigasi tantangan besar perang Riddah dengan kecerdasan dan keberanian yang menjadikan beliau salah satu jenderal paling dihormati dalam sejarah Islam. Terima kasih telah menonton dan menjelajahi perjalanan heroik Khalid bin Walid. Kepemimpinannya menunjukkan betapa pentingnya keberanian dan kepemimpinan yang tegas dalam menghadapi krisis. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Teruslah mengeksplorasi sejarah yang kaya dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.